Perkenalkan, saya Indah Sari dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3A, Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menstabilkan pendapatan dengan subsidi, dan saya juga akan menjelaskan tentang grafik menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari subsidi? Nah, subsidi merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk bantuan terhadap barang dan jasa yang disubsidi sehingga harga barang subsidi tersebut menjadi lebih murah dari harga normalnya. Nah, menstabilkan pendapatan dengan memberikan subsidi yaitu subsidi dapat membantu masyarakat dalam menstabilkan pendapatannya. Sebagai contoh misalnya, pemerintah memberikan subsidi BBM kepada masyarakat miskin, sehingga dengan demikian masyarakat miskin, pengeluaran dari masyarakat miskin akan semakin berkurang. Nah, sehingga pendapatannya itu menjadi stabil. Nah, jadi secara sederhana, subsidi merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan dapat menambah pendapatan orang yang mendapatkannya. Misalnya nih, seseorang yang tidak mendapatkan subsidi listrik harus membayar uang sebesar Rp200.000 per bulannya untuk membayar listrik. Nah, sedangkan mereka yang mendapatkan listrik hanya membayar sebesar Rp50.000 saja per bulannya. Nah, sehingga ada selisih sebesar Rp150.000. Nah, itulah yang dimaksud dapat menambah penghasilan karena ia hanya mengeluarkan uang lebih sedikit dari yang seharusnya. Jumlah subsidi yang akan diberikan pemerintah untuk setiap unit produksi adalah sebesar perbedaan antara harga jaminan dengan harga keseimbangan akibat dari kebijakan memberikan subsidi kepada pendapatan petani dan harga. Nah, jadi di sini ada beberapa cara untuk menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Yang pertama yaitu mengatasi jumlah produksi, yang kedua campur tangan dalam pembelian, terus yang ketiga menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas, terus yang keempat menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan, terus yang kelima menstabilkan pendapatan dengan subsidi kebijakan harga maksimum. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan subsidi permintaan dan penawaran. Pada awalnya, kondisi pasar ditunjukkan oleh kurva berikut ini. Permintaan ditunjukkan kurva DD, sedangkan penawaran yaitu SS. Interaksi keduanya ini membentuk titik keseimbangan E, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P. Jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q. Pendapatan awal yang telah dinikmati petani adalah O, P, E, dan Q, atau P dikali Q sama dengan wilayah 0, P, E, Q. Oleh pemerintah, pendapatan awal petani 0 PEQ ini dianggap terlalu kecil. Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan petani dengan subsidi. Untuk itu, pemerintah harus menaikkan harga menjadi P2. Jika harga ini akan dinaikkan pemerintah dari P menjadi P2, yang membuat penawaran menjadi Q1 dan kurva penawaran menjadi S1. Titik keseimbangan baru di E1 karena ini merupakan perpotongan antara permintaan kurva DD dengan kurva S1. Nah, jadi keseimbangan yang baru adalah S1. Itu artinya harga yang berlaku adalah P1. Jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q1, sehingga totalnya adalah P1 dikali Q1. Harga memang semakin menurun dan pendapatan di sektor pertanian ini merupakan wilayah yang berwarna hijau ini ya. Harga pasar semakin menurun menjadi P1. E1 adalah keseimbangan baru atau perpotongan antara permintaan dengan penawaran yang kedua, sehingga pendapatan real di pasar adalah wilayah 0, P1, E1, Q1. Maksudnya yaitu kebijakan yang baru ini menggeser kurva penawaran yang di sini sampai kemari, membuat harga drop dari P menjadi P1. Dan pendapatan yang tadi itu adalah berada di wilayah yang biru ini, kemudian turun ke wilayah yang hijau. Tapi tadi 0 P E Q turun menjadi 0 P1 E1 dan Q1.
Jadi pendapatan petani setelah kebijakan kuota mengalami penurunan atau kebijakan subsidinya gagal. Nah, 0, P1, E1, Q1 ini merupakan pendapatan real tanpa campur tangan pemerintahan ketika kurva penawarnya itu bergeser ke sini. Nah, jadi teman-teman, supaya subsidinya berhasil, pemerintah harus mengeluarkan uang yang bertujuan untuk memberikan subsidi sebesar P1, E1, E2, dan P2. Nah, dengan demikian pemerintah akhirnya dengan kebijakan ini bisa berhasil karena sekarang setelah subsidi pendapatan petani 0, P2, E2, Q1. Jadi inilah pendapatannya yang dinikmati oleh petani lebih luas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.